kanan berarti ini, sinyal ketiga berarti ini, dan seterusnya sampai ke sinyal keempat ini yang dilepas. Berarti dimulai dari sebelah kanan, nah teras selatan timur ya, timur yang timur lurus, kemudian timur ke kanan, kemudian apa namanya ini, yang ketiga adalah ke arah dari arah barat, dan terakhir adalah dari arah utara. Di sini ada intergreen juga, berarti waktu antar hijau, stage 1, 2, 3 berarti terkait dengan pergerakannya, terkait dengan waktu hijaunya. Ini ya, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah langsung pembuatan sinyal kontrol. Nanti kita buat dengan data ini ya, nanti minta tolong saya dibacakan terkait data-datanya, stage-nya, kemudian selebihnya ini nanti silakan dibaca, karena di sini kita langsung praktek. Baik, kurang lebih seperti itu. Tidak banyak ya, ya memang kalau secara teori tidak banyak apa namanya revisi sinyal itu, tapi kalau kita praktek nanti akan cukup memakan waktu. Oke, kita mulai dari sini. Ini lanjutan dari materi yang di pertemuan 4 ya. Mungkin kemarin tidak seperti ini mungkin ya. Jadi saya cuma menggunakan data link yang saling bersilangan. Nah, di sini saya berikan link yang lengkap sehingga nanti kita bisa praktek dengan lebih mudah. Terkait dengan traffic signal, di sini adalah lanjutan dari stop sign ya. Kemarin kan terakhir stop sign. Kita akan lanjut ke sinyal head. Nah, sinyal head ini nanti hubungannya dengan 3D traffic signal. Sinyal head ini dia menghubungkan antara data traffic signal dengan jaringan yang ada di sini. Sedangkan 3D traffic signal itu adalah device-nya. Device-nya itu berarti kalau di mana di lapangan itu ya berarti device apilnya. Tapi kalau di sini kalau di lapangan kan device apil itu digunakan untuk orang tahu kapan berhenti, kapan jalan kan dari device. Tapi kalau ini enggak, device itu hanya sebagai pelengkap ya, ini sebagai tampilan saja. Oke, sebelum kita masuk ke signal head sama 3D traffic signal, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan data traffic signalnya terlebih dahulu, yaitu dengan menginput data yang telah kita siapkan tadi. Hal pertama di sini kita masuk ke sinyal kontrol. Oke, di sini ada sinyal kontrol. Di sini ada 3 menu, sinyal controller, kemudian sinyal controller communication, dan terakhir optimize all fixed time signal controller. Fungsinya yang pertama ini adalah untuk input data traffic signal. Yang kedua adalah untuk sama ya input data, tapi di sini digunakan untuk komunikasi antar sinyal kontrol. Dan terakhir untuk optimasi waktu hijau, yang mana ini dilakukan secara otomatis oleh aplikasi sendiri. Di sini kita masuk ke sinyal controller. Di sini muncul window baru, sinyal kontrol atau sinyal grup. Di sini kita buat terlebih dahulu, tambahkan, klik add atau tanda plus hijau 1 kali.
akan muncul window baru seperti ini. Misalkan kita namakan simpang apa? Misalkan simpang MM. Ada yang sudah pernah ke MM? Ada orang Bekasi ini? Siapa Ada yang dari Bekasi? Iya, Ahmad. Siapa? Bekasi. Siapa? Bekasinya mana, Dek? Saya izin menyampaikan Jati Asih, Pak. Oh, Jati AC. Oke. Kalau Jati AC minimal MM tahu ya? Siap tahu, Pak. Oke ya. Untuk yang lain, kalau yang belum tahu berarti nanti ke Bekasi dulu ya. Di sana ada MM, kemudian ada BCP, ada Giant, dan seterusnya. Di sana sebenarnya ada 2 simpang. Tapi kalau di sini kita sebagai contoh saja ya. Simpang MM. Kemudian tipenya di sini kita tetap menggunakan yang fixed time. Untuk yang lain nanti silakan dicoba-coba. Kemudian di sini ada 3 tabulasi: control configuration, sinyal time table configuration, dan detector. Untuk detector kita tidak sampai di sini. Yang pertama kita masuk ke control configuration, kemudian klik edit sinyal control. Oke ya, muncul seperti ini window. Ini kita namakan sama tadi simpang MM. Oke, untuk sinyal grupnya tadi ada berapa sinyal grup atau berapa fase dari data tadi? Tiga fase. Kan datanya sudah saya share di mana? Di Google Classroom ya. Saya pada 4, Pak. 4 ya. Makasih Yolanda. Jadi di sini kita 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini bisa kalian rubah namanya apapun. Misalkan di sini kita rubah fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 misalkan ya. Nanti untuk penamaan bebas. Di sini klik tanda plus di sebelahnya, nanti akan muncul kolom masing-masing fase tadi ya, atau sinyal grup tadi. Nah, saat kita klik, nah nanti akan muncul seperti ini, namanya, kemudian default sequence, minimum duration sama nodes. Ini namanya, kemudian ini urutan nyala lampunya, kemudian di sini durasinya, minimum durasi, dan terakhir nodes untuk sekedar catatan saja. Nah, pertanyaan awal untuk urutan apa namanya lampu traffic signal itu adalah merah kuning berarti nyala bersamaan, kemudian hijau, kemudian kuning. Kira-kira di kita nyalanya apakah seperti itu? Ini kan merah kuning, hijau kuning. Kalau di lapangan, kalau di kita gimana? Bagaimana? Merah, hijau. Kalau kalian lewat di simpang persinyal, nah lampu itu nyalanya seperti apa? Siap, merah, kuning, hijau, Pak. Merah kuning hijau. Siap, merah, Pelangi itu hijau, ya. kuning, Pak. Merah, Merah, hijau, kuning, Pak. merah, Siap, hijau, merah, kuning. hijau, kuning. Ya, Pak. Oke. Merah, hijau, kuning. Kemudian kembali lagi ke merah gitu ya. Terus merah gitu ya. Baik, sini kita cek dulu default sequence-nya. Merah, hijau.
Yang lain silakan disesuaikan. Sama juga red, green, amber. Ini juga sama. Semuanya sudah. Walaupun nilainya kan sudah minimum ya, 153 ya, nilai minimum. Setelah ini sudah, baru kita masuk ke sinyal programnya. Interviewnya kita lewati. Untuk sinyal program, di sini kita klik satu kali. Nah, ini akan memunculkan sinyal grup yang telah kita buat nanti. Klik tanda plus di sini, kemudian klik satu. Oke. Ini adalah gambaran awal ya dari sinyal grup yang telah kita buat tadi. Misalkan simpang mm tadi kita samakan. Di sini ada beberapa intergreen. Ini saya kira tidak perlu. Nah, yang paling perlu adalah cycle time atau waktu siklus. Untuk waktu siklusnya berapa detik? Di data tadi kita input berapa detik di sini? Waktu siklusnya? Siap 90, Pak. Oke, 90 ya. 90. Jadi nanti di sini akan berubah dari 0 ke 90. Jadi ini adalah urutan per detiknya hingga waktu habis 90 detik. Ya. Kemudian di sini dibagi menjadi 4 bagian, mulai dari fase 1 sampai fase 4, mulai dari nomor, sinyal grup, namanya, kemudian urutan lampunya, kemudian waktunya, gambaran fasenya, diagram fasenya. Kemudian di sini ada angka 1. Angka 1 ini kolom 1 ini adalah detik keberapa sih waktu hijau itu dimulai, gitu ya, detik keberapa mulainya waktu hijau. Terus yang kedua ini detik keberapa waktu hijau itu berakhir. Dan yang ini adalah waktu amber atau kuning ya, nilai kuning. Di sini 3 detik. Oke, kita mulai dari fase 1 terlebih dahulu. Untuk fase 1 waktu hijaunya berapa detik di sana? 77, Pak. Fase 1? 25, Pak. 25 ya. 25. Oke. Jadi kalau 25 di sini kita mulai dari angka 0 ya. Baru di sini sampai 25. Oke ya. Nah, jadi nanti kita akan langsung menyesuaikan diagram fasenya. Kemudian di sini ada ada amber. Jangan lupa ditambahkan all red. All rednya berapa? Siap 2, Pak. All rednya 2 detik. Jadi 5 ya. 3 tambah 2, 5. Berarti lost time-nya 5 detik. Nah, sehingga di sini mulainya detik ke 30. 5 tambah 5. Terus kemudian untuk fase 2 waktu hijaunya berapa detik? Siap 10, Pak. Jadi 30 tambah 10, 40. Jadi seperti itu, terus berulang. Fase 3 di sini dari detik ke berapa? 45. Oke, 45 ya. Ada waktu hijaunya berapa detik di fase 3? Siap 25, Pak. 25. Berarti di sini berapa? Berakhirnya detik ke? 35. Siap ke 70, Pak. Oke, 70 ya. Dan yang di sini mulai detik ke berapa? 10. Siap 75, Pak. 75 ya. Betul ya. Hijau, berapa waktu hijaunya? Siap 10, Pak. 10. Sehingga di sini nilainya berapa kira-kira? Siap 85, Pak. Oke, 85. Di sini masih 85, siklusnya 90.
sehingga masih kurang 5 detik lagi. Kira-kira 5 detik itu untuk apa? Atau kemana? Padahal waktu siklusnya 90. Ya, waktu intergreen, Pak. Iya, waktu intergreen ya. Digunakan untuk waktu kuning plus waktu oranye. Baik, terima kasih Anda. Kemudian kita lakukan cek dulu. Oke, nggak ada masalah. Nah, eh, yang bayar di sini ada menu save menu atau beberapa itu menu ada yang tidak tersedia. Oke, ini kita exit dulu. Nah, kalau kalian cek di signal time, di sini sudah muncul sinyal grup yang telah kita buat tadi. Oke, di signal time table configuration. Penamaan di sini kalian bisa memilih antara number sama name. Untuk name kita sudah berubah ya. Jadi kurang lebih untuk input data diambil itu seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak, kalau seumpama Oke. persimpangan 4 tapi 3 fase gimana Pak? Atau 2 fase gitu? Ya berarti tinggal, tadi kan 4 fase kan, berarti bikin 4. Kalau 2 fase ya bikin 2. Jadi hanya seperti itu aja. Oke. Ya Pak. Ada yang lain? Oke, kita lanjut ya. Ini saya agak lelah. Ini agak saya percepat. Masih perlu banyak istirahat. Data ini sudah ada, berarti ini kan masih hanya ada di dalam sistem, tapi belum masuk ke jaringan ya. Jadi di sini kendaraan masih bebas. Soalnya masih belum ada regulasi yang apa namanya, belum dikaitkan dengan regulasi yang telah kita buat tadi. Oke ya. Nah, untuk mengkaitkan jaringan lalu lintas yang ada di dalam network editor dengan apa namanya data traffic sinyal yang telah kita buat tadi, kita perlu namanya signal head di sini. Signal head ini yang mengkaitkan apa namanya settingan traffic sinyal ke dalam jaringan. Dia pada intinya kalau di lapangan itu berupa stop line. Misalkan kita taruh di sini ya, 1, nah dia seperti ini, stop line. Kemudian sinyal grupnya adalah fase 1. Oke, tadi fase 1 di arah mana tadi? Dari arah mana? Fase 1. Fase 1 di sebelah mana? Saya kiri Pak. Kiri. Ini ya, Ya. ini ya. Oke. Sini fase 1 ya. Jangan lupa all vehicle-nya dicentang. Karena kalau tidak dicentang nanti dia akan tetap lolos. 2 menit sama fase 1 all vehicle. Oke. Dengan seperti ini akan memberikan regulasi pada simpang ya yang telah kita buat. Oke, ini input vehicle-nya tidak ada. Kita cari input vehicle. Oke, yes.
Ini kalau kita lihat berarti ini sudah ketahan. Kalau kurang lebih seperti ini gambarannya. Inginkan terkait dengan apa namanya traffic signal ya. Ini masih apa namanya fase 1. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke yang lain, kira-kira lokasi stop line ini apakah seperti ini? Kalau melihat lapangan, melihat apa simpangnya tuh seperti ini loh, simpangnya. Apakah stop line-nya di sini kira-kira? Gimana? Izin Mbak, kurang maju Pak. Kurang maju. Majunya di mana? Gimana? Majunya dimajukan sampai mana nih? Oke, dimasukkan sampai ke tepi simpang. Tepi simpang itu sebelah mana? Bisa dicoret semua? Coret aja. Ini saya bisa nggak coret? Di mana Pak? Menggunakan download nggak bisa. Eh, Anot. Nggak bisa Pak ternyata Pak. Bentar. Ini Pak kayaknya. Di sini Pak. Oke, ya itu. Oke, kita masukkan di situ ya. Ya. Sudah benarkah di situ? Kalian berhentinya di belakang sini. Jadi kendaraan kalian tuh berhentinya di sini. Oke ya. Ini gambar apa? Kendaraan atau gambar pisang? Oke, jangan dilihat bentuknya. Yang penting kalian tahu ya, itu kendaraan. Apakah seperti itu? Izin Pak, kalau menurut saya seperti itu. Oke, stop line ya. Di dalam stop line tuh biasanya ada apanya? Siap, ada zebra cross, Pak. Iya, zebra cross. Berarti zebra crossnya taruh di mana? Ya kan ada zebra cross kan? Kan nggak mungkin simpang itu ya lempeng-lempeng aja. Stop line gitu kan. Sini stop line, sini stop line, itu kan stop line. Oke, zebra cross ya. Zebra cross tuh taruhnya di depan atau di belakang stop line? Depan stop line Pak. Depan stop line. Berarti ini mundur ya. Mundur atau maju atau zebra cross di mundur? Gimana? Oke, mundur ya, kita turunkan sini. Nanti untuk membuat zebra cross pakai link ya. Pakai link baru seperti ini ya. Tengah. Ini sekedar contoh saja, nanti silakan di apa di Nainu sendiri ya. Pavement marking. Nah, kayak gini, add new pavement marking. Baru zebra cross.
Kita lanjut. Oke, apakah Siap sudah, Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ini nanti karena itu pedestrian tuh biasanya ininya diganti. Ini pedestrian area. Biasanya. Oke, ini kita nggak ke sini dulu. Tapi minimal naruhnya di sini. Kurang lebih ya. Oke, dengan seperti ini apakah menjadikan suatu solusi? Coba. Oke, ada yang masih ada yang lolos ya. Mm-mm. Nabrak lagi. Nabrak. Oke, kita lihat yang belok kanan. Oke, sudah tahu ya, belok kanannya masih belum ketahan ya. Nah, kalau nggak gini deh. Nya saya ini 0,2, 0,8. Ini 0. Oke, nah dengan seperti ini ini 0, 0, 0. Oke, gini dulu biar kelihatan. Ya, yang kanan masih lolos ya. Oke, kira-kira bagaimana melihat kondisi seperti ini? Apa yang perlu kita berbagi di sini? Atau kita perlu cari tahu mana sih sebenarnya yang masih belum benar membuatnya. Kira-kira apa di sini? Yang di sebelah kirinya itu nggak ketahan, Pak. Jadi kayak sia-sia aja gitu loh. Ya, merah lolos. Gimana? Apa yang nanti kan kalian ketemu statikis kayak gini kalau kalian buat model itu. Nah, kira-kira kalian harus apa? Kan gitu. Ayo, silakan. Yuk kita diskusi. Yang off cam Waktu boleh awal ngomong. pembuatan simpangnya, Pak. Helmi, gimana Helmi? Siapa waktu pembuatan jalur beloknya, Pak? Pembuatan jalur beloknya gimana? Siapa untuk jalannya dimajukan lagi, Pak. Jadi jalur beloknya itu dipepetin ke bagian tengah simpangnya, Pak. Yang dimajukan yang mana? Siap, izin, Pak. Satu ruas jalannya itu dimajukan lagi, Pak, dipepetin ke bagian mulut simpang, Pak. Ini yang mana? Siap, yang itu, Pak. Oke, ini diapakan? Siap, dimajukan lagi, Pak. Ini dimajukan Siap, Pak. sampai mana? Siap sampai situ, Pak. Situnya mana? Oke, sampai sini ya Helmi ya. Siap, Pak. Apa yang lain silakan.
Masih ya. Yuk, pertama ini dimajukan. Ini sudah betul. Terus apa lagi? Yuk, yang off cam. Yang off cam ngomong yuk. Siap, izin Pak, lajur beloknya Ya. juga dimajukan Pak. Lajur beloknya dimajukan. Ya Pak. Masukkan ke sini ya. Oke. New recalculate ya. Nanti ini dimasukkan ya. Atau enggak? Oke. Kita cek. Oke, yang lurus sudah ketahan. Tinggal yang belok kanan ya. Ini kira-kira salahnya di mana kira-kira? Nanti kalian nemu kayak gini juga. Jadi harus teliti ya. Oke, untuk mempermudah kalian cek, itu kalian rubah dulu ini ke wireframe ya. Jadi rubah dulu wireframe seperti ini, sehingga kalian akan lebih mudah melakukan cross check. Oke, dari sini kita ngecek apa lagi kira-kira? Jadi kalau kendaraan itu masih bergerak, berarti dia bagaimana? Dapat traffic signal nggak kira-kira? Tidak. Ya tidak Pak. Tidak ya? Konektornya kurang mundur Pak. Konektornya kurang mundur. Ini kurang mundur. Sini. Tadi kan udah Apa? diajukan. Tadi kan udah di sini ya. Mundurnya di mana, Bima? Ya kan tadi udah sini. Kita ajukan ke sini. Terus kamu pengennya mundur lagi kan gitu. Oke, dicek apa lagi? Berarti. Oke. Ini kalian kalau diem nanti nggak ketemu. Bima udah nyobain kayak gini. Jadi Helmi udah nyobain seperti ini, kan gitu kan. Ya apalagi? Ya nanti ketemu jawabannya di mana? Dari sini, kira-kira kita harus apa dulu? Ngecek apa dulu nih? Siapa itu konektornya tadi keputus Pak. Konektornya terputus. Terputus gimana, Mat? Itu kalau biar merah itu tekanannya biar bisa berhenti itu garis merahnya itu di konektornya itu. Garis merah. Garis merah apa ini? Yang ini sinyal head maksudnya. Iya, Pak. Ini ditaruh di sini. Konektor yang ke kanan itu, Pak. Di sini berarti. Ya. Oke. Kita cek ya. Berarti nanti oke, kita cek lagi. Berarti ini kurang mundur ya.
Oke, biar nggak lolos, ini kita mundurkan. Atau gimana nih? Begini ya. Ya. Iya, Mas Bas tadi ya. Oke, kayak gini. Kita lihat kayak gini. Ini kebanyakan yang belok kanan. Yang barat dia. Oke. Apakah sudah lolos? Oke, masih ya. Oke, masalahnya di mana berarti? Ada lagi? Izin Pak, konektor yang lurus juga disamakan Pak, panjangnya Pak. Konektor yang lurus juga ini. Dimajukan lagi Pak. Oke. Nah, ini ya. Mana lagi? Oke ya. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, semoga sudah. Oke, cara ngeceknya gini. Ini coba satu. Ini no. Tadi yang kanan oke ya. Oke. Los. Oke, apa lagi? Nah, ini begini. Yang mana lagi kira-kira? Ini ya. Jadi case-nya seperti itu ya. Biar kalian tuh tidak meletakkan posisi sinyal head dengan benar. Case-case yang terjadi seperti itu tadi. Itu karena kenapa? Karena naruh sinyal headnya itu nggak pas. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah konektor dan linknya. Jadi kalau kalian nanti membuat konektor dan link, itu usahakan seperti ini ya. Jadi diarahkan sampai ke ujung, minimal ke ujung seperti ini. Terus yang kedua, kalau masih lolos berarti kalian naruh ininya salah. Nah di sini kan kalian naruhnya di sebelah sini, harusnya nggak di sebelah sini, tapi di sebelah sini. Nah jadi sebelum kendaraan itu berpindah ke konektor, nah kalian sudah stop dulu. Kan kendaraan dari link ini semua. Nah dengan kalian naruh
sinyal head di sini, nah pasti berhenti semua. Kecuali nanti kalian buatnya seperti ini ya. Nah, kalian buatnya seperti ini. Tadi kan kayak ini. Ada di sini. Nah, tapi kalian pentingnya konektornya seperti ini. Ini pasti lepas semua. Bisa dipastikan. Karena kenapa? Sebelum kendaraan itu terkena regulasi traffic sinyal, dia sudah pindah ke konektor. Oke ya. Jadi sebelum kena regulasi sinyal ini, dia sudah pindah ke konektor. Jadi dia nggak berhenti. Sehingga di sini perlu ada di situ. Makanya naruhnya posisinya sebelum konektor. Oke. Nah, seperti ini. Ya, lurus stop, yang belok kanan belok kiri tadi belum dicoba ya. 0,3 0,3 Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Cara ngecek kenapa tetap loss dan sebagainya. Oke. Oke ya, udah ketahan semua ya. Terus kemudian berarti ini kalian perlu benahi lagi apa namanya jaringannya. Kemudiannya ya seperti ini perlu kalian tarik ke depan. Yang ini perlu kalian tarik ke depan lagi, gitu kan. Yang ini juga sama, tarik ke depan. Dan seterusnya, ini juga sama. Yang ini juga. Nah, jangan lupa kontrol frame ya. Ini sudah, ini sudah. Oke. Ininya diundurkan. Ini disesuaikan. Ini disesuaikan. Oh, ini belum. Ya, sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu nanti. Cara apa namanya? Ngatasi apa namanya? Nggak bisa. Aku lihat. Ini recalculate spline. Mana lagi? Ya, ini diajukan semuanya. Sesuai caranya yang telah kita lakukan tadi ya. Oke. Oh, ini belum. Oke, saya kira seperti itu untuk mengatasi case yang seperti ini tadi. Nah, baru untuk yang lain silakan nanti ditambahkan ya, apa namanya sinyal headnya. Di sini ini adalah kedua, ini sama juga. Ini kenapa tadi? Belum.
juga fase 2. Nah, ini jangan sampai keliru ya untuk fase-fasenya, karena itu nanti akan berhubungan dengan apa namanya siklus traffic sinyalnya sendiri. Seperti yang terakhir, dan di sini ini adalah fase 4 dan sudah selesai. Ini oke. Dan jangan lupa untuk yang seperti ini kalian sejajarkan supaya nanti kalau misalkan ada motor, dia tidak melewati apa namanya gap yang kalian buat di sini. Ini kan ada gap, tinggal ditutup seperti ini biar kendaraan tidak bisa lolos. Kurang lebih seperti itu. Kalau sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Lanjut ke kalau ini tadi ya, ini tadi kan kalau kita play, dia kan hanya dalam bentuk blok. Tapi kalau di lap ini kan kendaraan di sini dia tahunya kan dari blok ini, blok merah itu, kuning. Kalau di lapangan, apakah seperti ini juga? Kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Kalau di lapangan Harus ada pilnya, Pak. harus ada apelnya, perangkatnya ya. Nah, untuk memasang perangkat, nah kita butuh 3D traffic signal ini. Jadi misalkan kita pasang di sini ya, kontrol klik kanan. Nah, kami tulis seperti ini, klik tiangnya. Di sini ada rinciannya ya, tingginya 3 meter dan seterusnya. Kemudian di sini ada untuk editing. Terus di sebelah kiri ini untuk menambahkan lengan, menambahkan sinyal, menambahkan rambut dan lampu. Di sini kita tambahkan yang paling sederhana dulu, menambahkan lampu sinyal ya. Ini untuk lampu sinyalnya bisa kalian rubah-rubah. Jadi semuanya bisa memilih. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba oke. Nah, kita cek di 3D-nya sudah benar apa belum. Dia masih menghadap ke arah yang salah. Gitu ya. Nah, ini perlu kita puter dengan klik apa namanya apelnya, kemudian kita putar. Bisa diputar seperti ini, atau bisa kalian langsung kasih nilai di sini ya, rotation vertikal, misalkan 180 derajat. Oke. Nah, di sini bulatannya sudah menghadap ke arah yang selatan ya. Kita cek. Nah, ini sudah betul. Satu hal lagi di sini jangan lupa terus sinyal grupnya ini kalian apa integrasikan dengan tadi ya, dengan settingan kalian tadi. Di sini di sisi selatan berarti di fase 4. Oke ya. Nah, jika putaran ini sudah sesuai ya. Kurang lebih seperti itu cara membuatnya. Bagaimana cara memperbanyak? Nah, misalkan kita tambahkan kontrol, misalkan di sini ya. Kan biasanya kan kalau lampu apel itu ada banyak, ada yang misalkan ada di depan seperti ini. Ini biasanya untuk yang ada di kendaraan yang ada di paling depan. Karena dia kalau yang ada di sebelah sini, dia tidak akan bisa menengok sebelah sini. Oke, di sini kita buat line, misalkan kita buat lengan, head arms gitu ya. Head arms, cuma ini agak ditinggikan, nggak mungkin 3 meter, misalkan 6 meter. Ini kita naikkan posisi Z ya, 5 meter.
Oke, 5 meter. Baru di sini kita tambahkan juga apelnya. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita tambahkan satu lagi. Ini kita sesuaikan, penghadapnya sama ya dengan yang apel yang sebelumnya. Berarti di sini kita apa namanya, putar ya. Nah, seperti ini. Yang ini pun sama. Oke. Nah, cek. Di sini sudah, cuma di sini lengannya seperti ini ya. Ini bisa kita tarik. Bisa kita sesuaikan dengan lebar jalannya ya. Misalkan sampai di sini ya. Oke. Nah, ini kita sesuaikan sesuai dengan, baru kita cek titiknya. Apakah sudah sesuai apa belum? Iya. Tapi kalau kalian lihat di sini, dia masih posisinya belum benar ya. Harusnya di depan tiang, tapi dia di belakang tiang. Ini masih benar juga. Kita cek lagi di sini, berarti kita perlu menggeser. Ini geser ya, move. Kita geser ke depan. Oke, kurang lebih seperti ini. Itu juga yang ada di sini. Kita geser lagi. Oke, jangan lupa sinyal grupnya fase 4. Yang ini fase 4 juga. Di sini kalian bisa juga kasih horizontal ya. Diberikan horizontal. Yang ini juga sama, misalkan circular. Atau nanti bisa kalian gunakan misalkan 5 lampu seperti ini kalau pengen yang advance gitu ya. Oke. Saya kira ini sudah oke. Berarti tinggal gitaran. Ya, di sini kalau dilihat sudah sesuai, sama-sama merahnya, hijau, kuning, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, materi kita hari ini sampai di sini saja. Sampai sini ada pertanyaan?